Saya jawab di bawahnya ya. Nah, nih. Rumusnya apa ini? Ini pemuaian. Rumus pemuaian masih ingat nggak? Lumayan Panjang. panjang. Mm-mm. Delta L, Delta L sama dengan alpha L di alpha L panjang mula-mula Oke, dikali delta T. alpha delta T gitu ya. Kali Ya, L0 ya. sama L panjang mula-mula. L0. Oke. Nah, di sini diketahui ada suhu awal ya. Ya. Diketahui T0-nya berapa? 5. Luas awal, Baik. ada luasnya juga. Kayaknya ini luas deh, bukan panjang. Kalau Mhm. luas berarti pakainya A ya. Ya, Kak. Delta A sama dengan A0. Ini bukan alfa, tapi beta. Ya. A0-nya berapa tuh? 100 cm pangkat 2. Terus apa lagi? Oh, suhu akhirnya. Ya sudah, saya langsung tulis aja delta T. Dari 5 ke 35. Jadi apa? Tiga Berapa perubahan? puluh. 20 kan? Oke. Di sini memang yang dibahas kan luas. Tapi yang diketahui alfa. Berarti kamu Mhm. harus tahu hubungannya ya antara beta dengan alfa. Beta berapa kali alfa? Alfanya kan 1,1 kali 10 pangkat minus 4. Luas awalnya segitu. Betanya jadinya berapa? Beta berapa? Kita perlu beta. Masih ingat nggak hubungan antara beta dengan alfa? Nggak ingat, Kak, Dua kalinya. dua kalinya. Berarti dua kali. Alfanya berapa tuh? Satu 1,1 koma satu kali 10 pangkat minus empat. 4. Jadinya 2 2,2 koma dua kali 10 pangkat minus empat. 4. Gitu ya. Ini kan kalau beta sama alfa satuannya itu per derajat Celcius. Per derajat Celcius. Ini juga sama sih. Ini juga per derajat Celcius ya. Oke. Yang ditanyakan apa? Luas akhir ya. Iya, Kak. Nah, delta itu adalah A min A0. A sama dengan A0-nya saya pindahkan ke kanan. Jadinya gini. Ya kan? Kalau gitu nanti A0-nya bisa dikeluarin. Dalam kurung apa? 1 plus beta kali delta T. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak. Oke. Berarti A itu sama dengan A awal berapa? 100 ya? Perlu Ya. diubah nggak ke meter? Hmm, hmm, Nggak perlu perlu. sih. Oh, Kecuali kalau di soalnya ada perintah dalam meter. Ada nggak? Nggak nggak ada ada. kan? Ini cuma titik-titik aja. Jadi kalau kita biarkan, ya kita otomatis akan dapat sentimeter pangkat 2. Oke? Dalam Kak. kurung 1 tambah betanya berapa? 2,2 kali 10 pangkat minus 4. Habis itu dikali berapa? Delta T-nya Tiga 30. puluh. Oke, berarti kalau gitu A-nya itu adalah 100 kali dalam kurung 1 tambah. Ini belum bisa ditambahkan ya, karena Ya. ini masih 10 pangkat.
Kita kalikan dulu aja. 30 kali 2,2 berapa ya? 22 kali 3. 66 ya? Ya, Kak. 6 kali 10 10 min pangkat 4. min 4. Nah, biar bisa ditambahin, kita buat 0, berarti 100 kali 1 tambah 0, berapa tuh? 0, Ini cukup gak segini? Tuh, 2, 3, 4. Kelebihan ya? ya, Dua segini. Tuh, 2, 3, 4. Oke. Berarti kalau gitu, A itu sama dengan 100 dikali 1,0066. 1,0066. Jadi berapa? 100,66 cm segi. Jadi bertambahnya cuma 0,66 cm persegi aja. Ada Ya, pertanyaan nggak? nggak ada. Oke. Nomor 5 nih. Nomor berapa lagi? Iya, nomor 5, Kak. 5. Oke. Ini sama bentuknya, cuman V ya kita pakainya ya. Kalau tadi kan kita pakainya A. Sekarang Iya. kita pakai V. Volume awalnya ada, suhu awalnya ada, koefisien muai volumenya ada, volumenya bertambah. Oh, berarti T akhir ya. Hmm. Berarti kita cari delta T dulu. Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Delta T. Nah, kita harus cari delta T. Ya, delta T berarti berapa bagi berapa? Apa dibagi apa? Hmm, 20. Udah, ini variabel aja dulu dari Oh, sini. Hmm. berarti delta V, Delta V dibagi V0. V0 kali gamma. Gamma. Oke, berarti delta V berapa ya? Oh, ini 1,8. Perlu diubah? 1,8. Tidak perlu. Enggak. 1,8 cm pangkat 3, bawahnya apa? 2000 cm pangkat 3. Dikali berapa? Gamma berapa gamma? Gamma 6 itu kali 10 pangkat minus 5 ya. 5. Nah, ini yang membuat kita tidak perlu mengubah satuan karena nanti habis. Ini bisa aja saya tulis 18. Tapi kali 10 pangkat min 1. Boleh nggak? Boleh. Biar enak aja sih baginya. 18 bagi 6 berapa? 2. 3. 3. Ya, berarti atas 3 kali 10 pangkat minus 1. 1. Bawahnya 6-nya udah nggak ada. Berarti tinggal 2 kali 10 10 pangkat min minus. 5. Ini kan udah ada 1000 nih. Ini kan 10 pangkat 3. 10 Ya, pangkat 3 dikali 10 pangkat min 5. Jadi 8. berkurang minusnya. Ini kan plus. 10 pangkat plus 3 dikali 10 pangkat minus Iya, 5. Berarti min 3 min 2. 5 min 2. Min Oke. 2. Ini sama aja dengan delta V sama dengan, bukan delta V ya. Delta T. Delta T sama dengan 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 2 jadi berapa? Min 1. Plus 1. Plus 1. Ya kan Iya, pembagian itu kan pengurangan. Min iya. 1 dikurang min 2. Berarti sama aja dengan min 1 tambah 2. Berarti 30 per 2, 15. Nah, karena kita udah tahu delta T-nya 15. Delta T apa? Suhu air dikurangi suhu awal Wow. sama dengan 15. Itu artinya T-nya itu adalah 15 tambah T0. Suhu awal berapa tadi? 20 ya? 20. Berarti 15 tambah 20. Jadi berapa? 35 35 derajat. derajat. Ada pertanyaan? Enggak ada, Kak. Oke, kita lihat lagi. Tadi 5 udah. 6 gimana? Kalau jenis Boleh, Kak. 6.
Oke, sebelum ke sini, saya mau sedikit ngasih review nih tentang kalori jenis ya kan. Kalori jenis itu satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini tuh bisa kita terjemahkan sebagai berapa Joule yang kita perlukan untuk setiap benda bermasa 1 kilo agar suhunya naik 1 derajat. Paham nggak? Kurang paham, Kak. Kurang. Oke. Ini saya kasih perbandingan antara air, air sama besi. Kalau air itu 4.200 ya, Joule per kilogram derajat Celcius. Sementara kalau besi, ini besi ya, itu pada umumnya 800 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Nah, jadi gini, ini artinya tuh begini. Jadi untuk air, untuk bisa naik 1 derajat itu perlu 4.200 Joule. Kalau besi, untuk naik 1 derajat hanya perlu 800. Paham? Paham. Jadi, kalau saya kasih dua-duanya, air dan besi, 800 Joule, besi udah naik belum suhunya? Udah. Udah ya, 1 derajat ya. Kalau air udah belum? Udah. Air kan perlu 4.200. Kita baru Ya. ngasih 800. Oh, belum. Belum kan? Nah, sekarang saya mau kasih 4.000. 4.200 Hmm, deh. Saya kasih 4.200 nih keduanya. Ke air sama ke besi. Berarti air sudah naik berapa derajat? 1. Oke, kalau besi udah berapa derajat? Berarti udah 5 derajat. Iya, sekitar 5 ya. 4.200 dibagi 800. Jadi, kalau kita kasih kalori yang sama, besi itu cepat naik suhunya. Berarti besi itu cepat panas. Ya, Hmm, kalau mm-mm. misalkan kamu pernah mungkin masuk ke kolam yang terbuka, nah matahari langsung, kan di situ ada tangga ke kolamnya, ada airnya juga ya. Kita bisa bandingkan kan, mana yang lebih sejuk, lebih agak dingin, air atau besi. Ya, bisa dibayangkan seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Jadi makna kalori jenis itu makin kecil nilainya, makin cepat panas. Ya, makin besar nilainya, makin lambat panas. Gitu. Nah, sekarang kita ke soalnya nih. Soal ini diketahui apa? Diketahui masanya berapa? 0,5 kilogram. kilogram. Terus suhunya berubah dari 35 ke 60. Ya udah, 60. langsung aja saya tulis delta T. Delta T berapa? 60 kurang 35. 25. 25. 25 Oke. 25. Oke, derajat. 25 derajat. Terus apa lagi? Oki. Kalor. Okinya 3.125 Cuk. Joule. Yang ditanyakan kalori jenis. C-nya berapa gitu kan ya. Ya. Rumusnya apa kira-kira? Q sama dengan M kali C kali delta T. Betul. Berarti Q sama dengan MC delta T. Nah, kalau kita mau cari C sama dengan apa? Oke, sama dengan Q Mm-mm. per M delta M delta T ya? delta T. Oke. Berarti Q-nya berapa ya? 3.125 dibagi M-nya setengah ya? 0,5. Setengah. Setengah Ya. kali delta T-nya berapa? 25. 25. Oh, gini aja ya. 3.125 bagi 25 dulu. Coba, jadi berapa? Jadi 125. 125 ya? Nah, 125 bagi setengah.
sama aja dengan 125 kali 2. 2. Jadi 250. 50. Berarti 250 Joule per kilogram derajat Celcius. Celsius. Artinya, besi di sini lebih cepat panas lagi ya. 250 Iya, doang. Jauh lebih cepat panas dibandingkan contoh yang saya kasih ya. Sampai iya. sini ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Oke, nomor 7. Suhu air berapa? Ini ya. Ini tadi. Oh, oh, eh. Apa nih yang diketahui? Masa 600 gram. Masanya 600 gram. Berarti berapa kilo? 0,6 kilogram. Kilogram. Terus apa lagi? Suhunya dari Suhu 25. Oh, kita tulis suhu awal 25 derajat Celcius. Terus apa lagi? kalornya, Q-nya 54.000 Joule. Terus kalori kalori jenisnya jenis C. 2000 Joule per Kilogram kilogram derajat derajat Celcius. Celcius. Yang ditanyakan suhu Baik. akhir. Ini yang ditanyakan. Berarti kita cari dulu apa? Delta T. Ya, berarti kalau kita mau cari delta T sama dengan apa ya? Apa dibagi apa? Delta T berarti hmm, Dari ini nih, Q, dari sini nih. Berarti apa dibagi apa nih? Q per MC. Ya, MC. oke. Berarti Q-nya berapa? 5.000, Q 54.000 54.000. bagi M-nya 0,6. M-nya 6, Berarti 0,6. C-nya 2.000. 2.000. Oke. Di berapa tuh? Ini bisa langsung coret aja ya, nolnya habis nih. Nah, kalau dikali 2 berarti 1,2 ya. 1,2. Berarti 54 dibagi 1,2. Bulat gak tuh hasilnya? Hmm, Coba bulat. berapa? 45. 45. Oke. Berarti kalau gitu, typo. Berarti kalau gitu, T sama dengan 45 ditambah T0. Paham sampai T0. sini? Paham. Oke. Tadi T0-nya berapa? 25 ya? 45 Iya. tambah 25. Jadi berapa? 60. 70. 70. Ya, oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Si aman ya. Terus apa lagi nih? Oh, nomor 8. Oke. Bongkar S. Ini ya. Oke. Ini jadinya apa yang diketahui? Masa Masanya 150 gram. Berapa kilo? 0,15 kilo ya. 15. Suhunya berapa? -5 derajat Celcius. Oke. Suhunya min 5 derajat Celcius. Terus apa lagi? Terus T-nya 25 derajat Celcius. Berubah menjadi, oh ini digambarin dulu grafiknya. Oh, S itu berubah menjadi, oh nggak perlu sih, nggak perlu digambarin. Jadi suhu akhirnya berapa? 25 25 ya? derajat. Oke. Terus apa lagi? Oh, yang ditanyakan berapakah total Q? Kalor. Iya. Coba ya, saya cari grafiknya. Grafik, grafik kalor terhadap suhu. Nah, kayak gini grafiknya. Suhu terhadap kalor. Ada yang kosongan nggak? Ini aja ya, saya copy.
Jadi nanti taruh di sini. Kita lihat. Awalnya di mana sih? Di bawah sumbu X berarti ya. Karena kan Ya, minus ya awalnya. Jadi awalnya itu ada di sini. Ini di sini. Misalkan minus berapa? 5 ya. 5. Minus 5 anggap aja di sini. Berarti awalnya di titik A tuh S itu. Jika kita berikan kalor, maka apa yang terjadi? Suhunya naik sampai 0. Ya nggak? Ya, Kalau sudah 0, apa yang terjadi? Wujudnya berubah. Wujudnya berubah. Kalau sudah jadi air semua, berarti sudah ada di tahap C. Paham? paham. Nah, selanjutnya naik suhunya sampai 25. Anggap aja 25 di sini ya. Ini 25 derajat. Nah, 25 itu saya kasih titik D. Sampai sini paham? Paham. Nah, jadi nanti rumusnya itu kalor total, Q total itu adalah kalor dari A ke B ditambah kalor dari B ke C ditambah kalor dari C Ini gede. ke D. Nah, sebetulnya rumus kalor itu ada berapa jenis sih? Color. Ada Hmm, 2. ada dua apa aja tuh sebutin? Color jenis sama color laten. Kalor laten betul. Kalor jenis itu bagian dari persamaan kalor MC delta T kan? Ya. Sebetulnya kita sebutnya sebagai kalor pemuaian. Ada dua, kalor pemuaian sama kalor laten. Kalau kalor Hmm, laten gunanya untuk apa? Untuk mengubah wujud. Kalau kalor pemuaian itu gunanya untuk mengubah suhu. Paham? paham. Nah, jadi dari A ke B yang berubah suhu. Kalau dari B ke C yang berubah wujud. Dari C ke D suhu lagi. Karena wujud sama suhu tidak akan berubah bersamaan. Kalau wujudnya berubah, maka suhunya nggak berubah. Makanya selama perubahan wujud dari B ke C, itu tetap nol suhunya, ya nggak? Hmm, ya. Nah, selama perubahan suhu dari A ke B, tidak ada perubahan wujud. Gitu. Oke, berarti Q total sama dengan apa? Lo sama dengan Dari A ke B, suhu apa wujud yang berubah? suhu. Suhu ya, berarti M, C, delta T. Nah, di sini hati-hati dalam menggunakan C. Dari A ke B itu wujudnya masih S. Di bawah 0 derajat itu S. Ya, di atas 0 derajat berarti air. Oke? Berarti ini Ya. C-nya CS. Habis itu berubah wujud. Kalau berubah wujud, rumusnya tadi kalor laten apa? M kali L. M kali L. Betul. LS ya. LS ada di situ. Ada di soal. Terus habis itu berubah lagi suhunya. Berarti MC delta T. Tapi sekarang udah jadi air. Jadi C-nya MC pakai air. air. Ada pertanyaan? Enggak ada, Kak. Oke, berarti kita hitung ya. M-nya keluarin aja lah ya. Ya. Dalam kurung apa? 0,15. CS delta T ditambah LS ditambah LS. C C air air delta T. dikali delta T. Oke, berarti Ki sama dengan masa berapa tadi? 0,15. 0,15 dikali kalau jenis S 2100 dikali berapa delta T-nya? 20. Ini kan AB ya. Dari A ke B berapa? Eh, -5. Kita ambil positif aja. 5 5. ya. Kali 5 Ya. ditambah LS berapa? 3 3.000 336.000 ditambah C air 4.200 dikali kali 5. dikali Eh, ah dari C CD. ke D berapa tuh? 25. 25 betul. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada, Kak. Oke, berarti coba dihitung yang di dalam kurung jadi berapa tuh? Bentar.
441.500. Sudah semua. Yang dalam kurung. Oke, coba saya cek juga. Iya, 451.500 ya. Yaudah, Ya, kalikan 0,15. 67.725. Oke, 67.725 Joule ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Nggak ada, Kak. Selanjutnya, halaman baru ya ini ya. Oh, ini saya taruh aja dulu di sini. Nomor berapa sekarang? 9. 9. Ini oh ini asas Black. Asas Black itu hukum pencampuran. Apa rumusnya? Rumusnya Q Kalau asas lepas Black, iya betul. Lepas sama dengan kita terima. diterima. Kita pakai ini lagi ya grafiknya. Ini sebagai membantu aja, membantu ilustrasi. S-nya bersuhu minus 20, berarti kita gambarkan di bawah sini anggap aja minus 20. Berarti ini titik A ya tadi ya. Ini Ya, titik A, seperti biasa ini titik B. Terus belahnya cek, C, ini cek, atasnya. Oh, D, dari sampai suhu berapa ya? Yang dicampur S sama apa? 60. S sama air. Airnya berapa derajat? 60 ya? 60. Oke. Kalau gitu, anggap aja di sini lah ya. Di titik D. Titik D itu adalah 60 derajat. 60. Bergeser. Nah, di sini 60 ya. Ya. Ada dua kemungkinan nih. Kalor dari air, kalor yang dilepas air kira-kira lebih dari cukup gak untuk hanya sekedar meleburkan es? Atau kurang energinya? Hmm, Kalau kurang. memang kalori yang dilepas air itu kurang, berarti gak semua es itu jadi air, masih ada es yang tersisa. Tapi kalau misalkan kalori yang dilepas oleh air itu energinya lebih dari cukup, bahkan ada sisanya setelah digunakan untuk meleburkan es itu ada sisanya. Maka nanti selain esnya jadi air, nanti suhunya naik juga gitu. Paham nggak? Paham. Jadi ada dua kemungkinan, masih nol atau di atas Mhm. nol. Kalau misalkan kamu udah punya insting nih, ini kayaknya di atas nol nih. Nanti kalau salah negatif, kalau memang insting kamu benar, akan jadi positif. Paham? Paham. Atau mau dicek dulu, sebenarnya lebih gak sih? Atau kurang? Bisa dicek. Kalau Boleh, mau Kak. dicek begini, Ki lepas, itu dari air kan? Ya. Berarti massa air dikali C air. Air itu bisa melepas kalor dari suhu awalnya sampai nol. Paham? Paham. Berarti nanti massa air berapa? Setengah ya? 500 setengah Setengah kilo kilogram. kali, oh ini semuanya lihat perhatikan nih. Gram, kalori per gram. Ini jadinya kita Oh nggak iya, perlu mengubah ke per kilo. kilogram. Biarin aja gram. Berarti 500 dikali kalori jenis air dalam kalori per gram dari Celsius itu satu loh. Tapi kalori jenis air dengan kalori jenis es itu selalu dua kalinya. Kalori jenis Hmm, es itu selalu setengah dari kalori jenis air. Ya kan? iya, Kalau iya. misalkan satuannya Joule per kilogram derajat Celcius, kalori jenis es 2100, berarti airnya 4200 gitu. Dikali berapa? Oh, ini jangan pakai kali deh. Saya buat begini ya. Ini artinya 500 kali enam satu gitu ya. puluh Terus satu kali delta T-nya berapa? tiga enam 60. puluh 60. Berarti berapa
kalor lepas total. 30.000 Joule ya? Ya. Nah, sekarang ini, kalor dari A ke C berapa? Apa? Eh, Dari A ke B dulu. Berarti MS CS dikali delta delta. T. Dari A ke C. Habis itu melebur kan? Ya. MS dikali LS ya. Ya. Coba dihitung. I-nya berapa tuh? MS-nya berapa? 300 MS-nya ya. 300. Dikali setengah ya. Ya. S itu setengah. Terus dari A ke B itu dari minus 20 ke 0 berarti 20. 20. Habis itu ditambah massa S-nya 300 dikali LS-nya berapa? 80. Coba kita hitung L dan apa? QAC. QAC. Jadi berapa? 20 kali setengah 10 kali 300 3.000 ya. Ditambah 8 kali 3 24.000. Jadi berapa? Ini Lucu ya. 2.700. Berapa tadi yang dilepas? 30.000. 30.000. Yang diterima sampai melebur semua 27.000. 27.000. Kesimpulannya apa? Lebih dari cukup untuk meleburkan seluruh es. Bahkan ada sisa berapa? 3.000. 3.000. Nah, 3.000 itu nanti akan digunakan untuk meningkatkan suhu dari 0 ke suhu tertentu, ke suhu campuran. Paham? Paham. Oke, sekarang kita terapkan asas Black. Asas Black itu apa? Q lepas sama dengan Q Diterima. terima. Tadi dilepas, jangan semua dilepasnya ya. Kalau ini Hmm. kan semuanya. Ya. Kalau sekarang kita tulis dilepasnya itu sampai suhu campuran aja. Jadi kita tulis ulang massa air dikali T air. Nah, perubahan suhunya itu dari suhu awal air ke suhu campuran. Awalnya berapa? 60 kan? Ya. 60 dikurangi TC. Paham nggak sebenarnya? Paham. Nah, sekarang untuk dari A ke C, untuk S, berarti kita masukin aja ini nih. Ini kan sampai melebur ya. Kalau saya langsung copy 27.000, paham nggak? Hmm. Nggak apa-apa, Kak. Tulis aja gitu. Paham kan? Paham. 27.000 itu adalah proses dari AB, terus BC. Sisanya nanti CD. Bukan CD sih. Ini misalkan titik campuran di sini. Campuran titik apa? Titik E aja ya. Gitu. Berarti sekarang dari C ke E. Dari C ke E berarti massa S dikali apa? C-nya C, Air. air. Betul. Suhunya apa dikurang apa? Hmm. C-nya C dikurang 0. Sampai sini 0. paham nggak? Paham. Oke. Sekarang kalikan ke dalam. Saya teruskan di bawah. Ini masih ada ya di bawah. Berarti kalau kita hitung massa air berapa ya tadi? Massa air 500 ya? 500 gram. 500 kali kalau jenis air satu. Oh, 500 gini aja. 500 dalam kurung 60 min TC sama dengan 27.000 ditambah massa es berapa? 300. 300 kali C. Air Ya. satu ya. 1. Berarti tetap 300 kali TC. Sampai sini paham? Paham. Oke. Sekarang kalikan ke dalam. 500 kali 60. 30.000. 20.000 dikurang 500 TC sama dengan 27.000 ditambah Tambah 300 300 TC. TC. Nah, sekarang pindah ruas. 30.000 dikurangi 27.000 itu 3.000 ya.
Iya. 3.000 sama dengan 500 pindah kanan jadi 800 ya. Iya. 800 TC. Berarti TC-nya berapa? Apa dibagi apa? 3.000 Tiga dibagi ribu dibagi 800. 1.000 bagi 800. Oke. Atas 3.000 ya. Sampai sini paham? Paham. Berarti 30 bagi 8 ya. Iya. Kalau diperkecil bagi 2 15 per 4. Tiga Bagi lagi koma tujuh lima. berapa? 3,75. Oke. Ada pertanyaan? Enggak ada, Kak. Nomor berikutnya ya. Ya. Nomor tadi nomor 10. berapa? 9 ya? Iya, sekarang 10. 10 ini udah masuk ke teori kinetik gas. Tekanannya tetap, volumenya sekian, suhunya sekian. Oke, ini teori kinetik gas. Nanti kamu gunakan persamaan keadaan. Masih ingat persamaan keadaan? Enggak, Kak. PVNRT tahu? PVNRT. Mau tahu. Oke. Nah, yang dinamakan persamaan keadaan itu gini. Persamaan keadaan itu perbandingan P1 V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 ya, per T2. Kedua. Ini namanya persamaan keadaan. Kan ada berapa keadaan sih yang dialami gas itu? Ada 2. berapa keadaan? 2. Satu, isohorik. Terus isobarik. Coba. 3 Iso ya? apa lagi? Isotermal sama adiabatik. Tapi sebenarnya adiabatik itu kondisi istimewa sih. Nanti nanti dipisahin aja. Jadi 3 aja. Isotermal, isohorik, sama isobarik. Isotermal apa yang sama? Suhunya. Suhunya. Kalau suhunya sama berarti coret aja ya. Berarti persamaan keadaannya itu P1 V1 sama dengan P2 V2, ya Kedua. nggak? Ya. Kalau isohorik berarti persamaan keadaannya jadi apa? eh Volumenya yang dicoret. Coret, benar. Kalau isobarik tekanan dicoret, oke. Nah, yang ini berarti kita pakai yang mana nih? Ini yang sama apa? Yang sama Kanan ya? tekanan ya. Tekanan sama. Berarti rumusnya menjadi V1 P2. per T1 sama P1. dengan P2 V2. per T2. T2. Oke. Nah, sekarang kita masukin angkanya. Awalnya itu 3 liter. Perlu diubah nggak sih? Nggak perlu. Nggak perlu Enggak. satuannya diubah ya. Ya. Tapi konsekuensinya nanti kita akan tetap mendapatkan liter. Oke? Oke. T1-nya 3. T1-nya 30 derajat Celcius. 30 atau harus diubah? Hmm. Harus diubah ke Kelvin. Oh. Kamu ada pertanyaan nggak? Kapan kita harus ubah ke Kelvin? Kapan kita nggak perlu ubah ke Kelvin? Hmm. Udah tahu belum? Belum, Kak. Kalau bentuknya delta T, kita tidak perlu mengubah dari Celcius ke Kelvin. Karena dasarnya perubahan suhu Kelvin sama Celcius itu sama. Coba Celcius itu Hmm. titik bukunya berapa? 0 kan? No. Titik didihnya 100 kan? 100. Kalau Kelvin, titik bekunya 273, titik didihnya 373. Yang kalau kita cari selisihnya tetap 100. Mhm. Sama Iya. kayak Celcius. Oke? Ya. Jadi kalau delta T, gak apa-apa, tetap dalam Celcius. Tapi kalau T aja, gak ada deltanya, wajib diubah ke Kelvin. Kelvin. Oke. Berapa Kelvin ini?
300. 300 ya. 273 tambah 303 nggak sih? Iya 303. 303 sama dengan volume akhirnya 6 ya. 6 liter. Ini 6. Ini yang dicari. Oke, berarti kalau kita mau cari T2 gimana? Di Apa dibagi apa kali apa? 6 303. per 3 kali berapa? 303 ya? Ya, Ya enggak? ya. Oke. 303 bagi 3 berapa? 100. 101. 1 ya. 1 Ya, kali 6, 606. 606. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada. Berarti ini Kelvin. Kelvin. Selanjutnya nomor 11 ya. Iya, Nah, kalau ini menurut kamu pakai rumus yang mana? Terus jawabannya berapa? Dalam sebuah laboratorium, gas helium ditempatkan dalam tabung tertutup bervolume tetap. Pada awalnya, gas berada dalam kondisi 20 derajat Celcius dan tekanan 1,2 atmosfer. Tabung tersebut kemudian dipanaskan hingga suhunya mencapai 120 derajat. Berdasarkan prinsip Gay-Lussac, kira-kira Gay-Lussac itu menemukan keadaan yang mana? Kan ada 3 keadaan tadi ya, isotermal, isohorik, sebarik. Gay-Lussac itu kondisi apa? Di sini disebutin nggak apa yang tetap? Oh, volume. Volume punyanya Gay-Lussac ya? belum. Coba lihat. Tetap ya. Ya, Penemuan Gay-Lussac itu memang volumenya tetap. Kalau ini apa? Tekanannya tetap ya. Itu penemuan si Charles. Kalau ini suhunya tetap. Itu si Boyle. Jadi silakan dihitung. Coba dulu. berarti pakai rumus Persamaan keadaan iso isovolume, isohorik yang isohorik. volumenya dicoret. Ini berarti diubah ke Kelvin kan, Kak? Harus. Satu koma enam bukan, Kak? Mana? Coba kita cek ya. Kita pakai berarti P1 per T1 ya. Sama dengan P2 per T2. T2. Kita mau cari kanan akhir ya. Iya, P2. Berarti P2 sama dengan apa? P ini. Apa dibagi apa kali apa? T2 per T1 dikali
P1 ya. P1. T2-nya berapa di situ? T2-nya 120 tambah 120. Tambah 273. 273. Jadi berapa tadi? 393. 393 per 273 tambah 20 293. kali Satu tekanan koma awal dua. 1,2. Nanti hasilnya juga dalam atmosfer ya. Iya, Jadi 1,6 ya. iya. Bentar, saya cek. Ya sih. Aman. Oke, betul. Selanjutnya gimana nih? Nomor 12 berapa? 12. 12, 13, 14. Coba cek dulu. Caranya sama semua ya. Pakai persamaan keadaan semua. Ya, Kak. Kalau aku nomor 12 kurang ngerti. Nomor 12. Iya. Suatu gas ideal menempati ruang tertutup dengan volume awalnya V, kan awalnya P, dan suhu awalnya T. Kemudian dikompresi. Kompresi itu ditekan, Mm-mm. sehingga volumenya itu mengecil. Oke? Secara perlahan hingga volumenya menjadi sepertiga dari semula. Sementara suhunya dinaikkan menjadi 2 kali lipat. Tentukan tekanan. Oh, ada yang tetap gak di sini? Yang tetap Nggak ada ya? gak Ini ada. berubah semua. Nah, kalau berubah semua, jangan dicoret. Biarkan dalam bentuk seperti ini. Mana tadi? Nah, ini. Nggak ada yang dicoret jadinya. Nanti tekanan satunya kamu masukin, V satunya masukin, T satunya masukin. Terus tadi yang ditanya apa? Hmm, Tekanan kanan akhir ya? akhir gas. Berarti yang harus kamu masukkan tekanan awal, suhu awal, volume akhir, suhu akhir. Nanti kamu cari tekanan akhir P2, paham? Paham. Oke, silakan. Coba dulu. Stop dulu ya. Berapa jawabannya? Bentar, Kak. 6 bukan? 6 betul. Berarti 6 kali P. Oke? Lanjut Iya. nomor 13 nih. Bisa nggak?
Kalau 13 sudah beda lagi sih. Dia nggak pakai persamaan keadaan, tapi dia pakainya persamaan gas ideal. Karena 12 sudah betul, berarti saya nggak perlu membahas 12 ya. Ya, Kak. Jadinya saya bahasnya yang 13. Taruh dulu. 13 itu apa yang diketahui di situ? Ada 1 liter. Berarti volume ya. Iya. Diketahui volume berapa? 1 liter. 1 liter. Terus suhunya Suhunya 47 derajat. langsung ubah ke Kelvin. Ke Kelvin. 320 nggak sih? 3. Apa Iya, bukan? 320. Bener, Kak. Oke. Terus 320. tekanan awal. Tekanan awal berapa? 2 2 kali 10⁻5. kali 10 pangkat 5 Pascal. Berada di dalam tabung. Jika konstanta umum gas, oke, R. R-nya berarti 8,314 Joule per mol Kelvin ya. Terus apa lagi? Banyaknya partikel. Berarti apa tuh? 6, N. Banyaknya partikel dalam 1 mol itu disebut bilangan Avogadro. Oh, kamu ininya ngambil kimia kan? iya, Berarti kimianya udah mahir dong ya. Jadi Avogadro pasti udah kenal ya. Siapa? iya tahu. Avogadronya 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. 23. Terus apalagi yang diketahui? Udah. Banyaknya partikel gas. Nah, partikel gas itu disimbolkan dengan N. Kalau tadi Avogadro Na, kalau partikel N. Hmm. Rumusnya apa? Rumusnya persamaan gas ideal. Ya, ini dipakai di kimia juga, yaitu apa? Persamaan gas ideal. PV, NRT. PV sama dengan nRT. Kalau memang tidak ada bentuk N kecil atau mol, bisa juga persamaan gas ideal itu apa? Ada satu bentuk lagi. Bisa juga PV sama dengan NKT. Bisa nRT, bisa NKT. N kecil itu jumlah mol. Kalau R ini konstanta gas. Kalau K apa? Kak, Konstanta Boltzmann ya. K itu nilainya 1,38 kali 10 pangkat -23. Ini namanya konstanta Boltzmann ya. Kalau misalkan saya cari di Google gitu ya. Konstanta Boltzmann. Keluar apa? Nih, 1,38 kali 10 pangkat -23. 23. Bisa dipahami? Bisa. Ini harus diingat ya. Jadi satuannya apa? Joule per Kelvin. Yang ditanyakan adalah N kapital. Pakai rumus yang mana jadinya enaknya? Yang kedua. Yang kedua ya. Berarti N sama dengan apa dibagi apa? PV. PV dibagi KT. KT. Berarti sama dengan apa dibagi apa? Hmm, P-nya itu 2 kali 10⁻5. oke, 2 kali 10 pangkat 5 dikali V-nya berapa? Kali 1. 1 liter. Nah, ini wajib diubah nih. Kenapa wajib? Kenapa tadi saya membiarkan satuannya seperti itu, tidak diubah. Sekarang harus diubah. Kenapa? Nggak tahu, Karena Kak. variabel volumenya cuma satu. Beda dengan Oh, persamaan ini, kedua ruas ada nih, kanan kiri ada volume. Kalau ini di satu sisi cuma doang ya. 1.
Oh ya, Jadi harus diubah ke meter kubik. 1 liter berapa meter kubik? 0,01. Dibagi 1.000 lah, ya. Iya, Karena 1 liter itu kan 1 desimeter kubik. Desimeter itu ke meter 1 langkah. Jadi 10 pangkat min 3. iya. 1 kali 10 pangkat min 3. Bagi K-nya Kayaknya 1,38 kali 10 pangkat min 23. Dikali T-nya hmm, 320. 320. Coba dihitung. Jadi berapa? Ini kalikan aja bilangannya dulu ya. 10 pangkatnya belakangan. Hmm, 2 2 dibagi kali dibagi 1,38 kali 320 ya. Jadi berapa tuh? 441,6. 441,6. Iya. Itu 2 bagi 1,38 kali 320. 1,38 dikali 320. Iya. Oh, belum dibagi ya? Belum. Coba bagi sekarang. 2 bagi itu. 4,5 4,52 kali 10 pangkat min 3. min 3. Oke. 4,52 kali 10 pangkat min 3. Dikali lagi 10 pangkat. Nah, ini kan ada 10 pangkat 5 dengan 10 pangkat min 3. Jadi 10 pangkat 2 ya. Iya, 10 pangkat 2 kalau dibagi 10 pangkat min 23, 25 ya. 25. Nanti dikali 10 pangkat min 3 jadi 22 ya. 22. Oke, berarti jumlah partikelnya sebanyak 4,52 kali 10 pangkat 22. 22. Memang jumlah partikel itu pasti setara dengan Avogadro sih, sekitaran 10 pangkat 22, 23 atau 24 ya. Ada pertanyaan tidak? Enggak ada, Kak. Nomor 14-nya gimana nih? Belas Ini juga sama sama. sih pakai persamaan gas ideal. Pokoknya kamu pilih aja mau pakai PVNRT atau PVNKT ya. Oke, Kak. Coba dapat berapa?
Itu kalau ada masanya gimana, Kak? Massa, oke kita tulis massanya sama dengan 44 gram. Kamu ingat nggak apa hubungan massa dengan jumlah mol? Jumlah Jumlah mol adalah massa dibagi vol mr, ya PR. nggak? Nah, Ya, nanti kalau kamu punya massa, kamu bisa dapetin M. Di sini ada MR-nya nggak? nggak ada. Nggak ada. Berarti ada volume ya. Ada wadah tempat umum gasnya R. Iya, maka tekanan gasnya adalah, berarti kita coba cek persamaan yang ada hubungannya dengan tekanan dan massa suhu dipanaskan. Volumenya sekian ditempatkan dalam wadah sekian. Kalau gas itu kan mengikuti bentuknya ya, Ya, Kak. mengikuti bentuk wadah. Jadi kalau dia ditaruh di dalam wadah, maka volume gas itu jadi volume wadah. Hmm, berarti Berarti kita pakai V-nya yang 22,4, T-nya 273, ada R, tekanan untuk gasnya PVN. Oh, oksigen MR-nya bisa dicari sih. MR oksigen berapa? Coba MR 32. oksigen. 32 ya. Karena dia diatomik ya. 16 kali 2. Ya, Ya, berarti kamu bisa hitung 44 per 32. Berapa? 44 per 32. 1,375. Oke. 1,375. Kalau udah dapat N, berarti selanjutnya masukkan ke rumus Ke rumus P sama dengan PVNRT. PVNRT. Kalau kita mau cari P, berarti apa dibagi apa? Hmm, P-nya di bawah ya. Atasnya NRT. Sampai sini RT. paham? Paham. Oke, berarti atasnya 1,375 dikali R-nya 8,314 8,314 dikali suhunya udah dalam Kelvin 273 273. dibagi volumenya pakai volume wadah Hmm, 22 22,4 kali 10 pangkat desimeter ke meter satu langkah. Jadi cuma dibagi 1000. Ya, ini 3 berarti. 3. Nah, silakan dihitung. Berarti tekanannya berapa? Bilangannya dulu aja. Nanti 10 pangkat belakangan. 1,375 dikali 8,314 dikali 273 dibagi 22,4. 139,32. 139,32 dikali 10 pangkat 3. Atau jadi berapa? Jadi 139,32. Oh iya. Kita buat ini aja. 1,39 kali 10 pangkat 5 ya. Pangkat 5. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Kak. Nomor berikutnya. 14 udah. 16 nih. Mana nih? Ada 2 mol. Berarti N-nya 2. Terus apa lagi yang diketahui? Perubahan Suhunya suhunya. Mengalami ekspansi 700, sehingga gas mengalami perubahan suhu dari 700 ke 500. 500. Mengecil ya suhunya. Ya, Gas tersebut akan
Eh, Ekspansi itu artinya volumenya membesar. Akan apa ya? Ada banyak perspektif nih jawabannya kalau begini. Akan bertambah besar volumenya. Bisa, karena dia bilang ekspansi. Ya, delta U-nya. Coba kita hitung delta U. Apa itu Delta delta U? Perubahan energi perubahan dalam. Itu rumusnya delta U sama dengan F per 2 NR delta T. Nah, derajat kebebasan. F-nya itu adalah derajat kebebasan. Nah, nilai F itu kalau nggak 3, 5, atau 7. Tergantung dari temperatur gas. Nah, ini 700 sama kita 700 ke 400 ya. Sebenarnya nggak harus secara kuantitatif sih. Ini kan pertanyaannya, gas tersebut akan gitu aja ya. ya. Minta dihitung nggak? Masalahnya Enggak. 3 itu suhu rendah, 5 itu suhu sedang, 7 itu suhu tinggi. 700 Kelvin tentang 500 ke 700 itu masuknya sedang, rendah, atau tinggi. Coba kita Rendah. cek dulu ya. Kalau nggak salah itu tinggi deh. Eh, Rentang suhu gas diatomik. Nih, suhu rendah dicatat ya. Ya, 250. 20. Berarti yang tadi itu suhu sedang. Hmm, Kalau suhu sedang berarti kita pakai berapa? Angka 5 ya. Kalau ya, suhunya tinggi, 1000 Kelvin atau lebih, kita pakai 7. angka 7. Bisa dipahami? Ya, Berarti ini kita pakai 5, berarti delta U sama dengan 5 per 2 dikali NR delta T. Gitu ya. Oke, kita masukin angkanya semuanya ya. Berarti 5 per 2 dikali N-nya berapa? 2 2, dikali R-nya 8,314. Itu memang harus sudah hafal. Delta T, 200. tapi tetap aja ya yang namanya delta T itu akhir kurang awal. Akhirnya 500, awalnya 700. 700. Jadi nanti akan menghasilkan tanda negatif. Negatif berapa? Coba Negatif. dikalikan semua. 5 kali 5 kali 8,314 dikali 200 ya. Jadi 8,314. 8.314 Joule. Apa arti negatif? Arti negatif adalah turun. Artinya apa? Energi dalamnya turun. Energi dalam turun sebesar 8.314 Joule. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Ya, logikanya gini aja ya. Kalau misalkan kita berikan panas, maka energi dalamnya itu naik. Energi dalam Hmm, itu sebetulnya apa sih? Yang ada di bayangan kamu? Energi yang di dalam sistem. Berarti energi si gas. Jadi semua energi sebetulnya energi kinetik, potensial, energi apalagi itu yang dari listrik, dari gaya kolom. Kan yang namanya gas itu kan ada yang positif negatif ya. ya. Ada banyak energi di dalam, tapi yang paling dominan adalah kinetik. Coba kita Hmm, lihat di sini. Energi dalam itu banyak ya. Ada kinetik, potensial, energi vibrasi, rotasi, molekul lainnya. Tapi yang paling menonjol itu memang energi kinetik. Jadi
Energi dalam itu kita lihat sebagai energi kinetik. Paham? Paham Bisa nggak? dipahami gitu? Jadi kamu Ya. bayangkan kalau energi dalamnya naik, artinya gas itu makin kesana kemari gitu, makin cepat gerakannya. Hmm. Kalau makin cepat berarti makin berjauhan. Ya kan? Kalau makin melambat, makin Makin mendekat. dekat. Ya. Kenapa makin mendekat? Karena ada gaya tarik kolom ya, gaya tarik menarik antar partikel. Ada gaya kolom, ada gaya gravitasi di situ. Ada pertanyaan untuk nomor 16? Nggak ada, Kak. Oke, selanjutnya 17 ya. Iya. Nah, ini dikasih tahu nih. F-nya 5, ya enggak? 2 mol gas, F-nya 5, mengalami pemanasan secara isobarik dari 300 sampai 500. Saya harus terangin dulu sih. Bukan terangin. Kamu kan udah belajar ini ya berarti ya, materinya ya. Udah. Review singkat. Jadi rumus hukum satu termodinamika apa? Q sama Eh, dengan? W plus delta. Nah, oke betul. Berarti kalau kita memperhatikan tanda, Q itu kalau positif diserap ya. Ya. Kalau negatif berarti dilepaskan. W itu, apa bedanya W-nya plus sama negatif? Apa bedanya? Kalau W usahanya plus plus sama usahanya melakukan negatif. usaha. Oke, betul. Kalau W negatif, dikenai usaha. oke, betul. Dia tahu kalau positif naik, negatif turun. Oke, betul. Berarti tinggal dikerjakan dong ya. Ini berapa jawabannya? 17. Berarti Coba ya di sini. Kamu dapat berapa? Coba dulu. berarti yang A yang ditanya Q-nya ya, Kak? Iya, betul. Sebelas, Udah dapat yang A. 11,63. Q sama dengan delta U plus W. Delta Iya, U-nya apa? 5/2 NRT, NR delta T. Ditambah W-nya apa? Isobarik P kali delta V. Ada V nggak? nggak ada. Terus kamu gimana caranya mengubah
delta V di situ. Aku nggak pakai yang itu, Kak. P Nggak pakai delta apa? V. Nggak pakai P Pakainya apa dong? delta V. Cuma sampai yang delta T. Cuma sampai 5 T. Iya. Oh, nggak bisa. Oh. Kalau kalau 5/2 NR delta T, sebenarnya kamu baru menjawab yang C. Iya nggak? Oh. Berarti kita jawab dulu yang C deh. Eh, opsi C gitu ya. Si C berarti seperti yang kamu hitung ya, delta U sama dengan 5/2 NR delta T. Nah, sampai situ doang kan? Itu perubahan Iya. ada di dalam. Berarti 5/2 dikali N-nya berapa? 2. R-nya berapa? 200. 8,314. Iya. Delta T-nya berapa? 200 ya. Tapi 200. minus. Minus 200 karena dari... enggak deh, plus. Jadi berapa? 5 kali 8,314 dikali 200 ya. Iya. Tadi berapa kamu jawabnya? 11. Salah, Kak, tadi. Beda caranya. Berarti 8,314 dikali 200. Berarti 8.314. 8.300. Tadi kamu gimana caranya? Aku tadi lupa nambahin 8,3. Oh, oke, oke. Berarti jadinya 10 dong. Iya. Coret, coret. 5 kali 2, 1.000 jadinya. 10.000. Heeh. Nah, opsi B, usaha. Usaha itu ya kalau untuk isobarik, P sama dengan P kali delta V. Jadi kalau kamu mau rangkumannya ada di sini. Ini silakan di capture. Jadi kan sebetulnya ada 4 keadaan ya, isohorik, isobarik, isotermal, sama adiabatik. Hmm. Kalau isohorik tadi kan volumenya tetap ya. Kalau volumenya tetap berarti delta V-nya 0. Ya enggak? Karena kan Iya. V2 dikurangi V1 sama dengan 0, artinya V2 sama dengan V1. Nah, jadi kalau isohorik, delta U-nya ini, usahanya nggak ada, Q-nya sama dengan delta U. Ya, nanti Hmm. persamaan keadaannya seperti ini, diagram PV-nya seperti ini vertikal. Kalau isobarik, nah ini yang tadi saya pakai nih, P kali delta V. Nah, tadi kan saya tanya, emang ada data volumenya? Ternyata nggak ada kan? Iya. Kalau nggak ada, jangan pakai V, jangan pakai P delta V, tapi pakai NR delta T. Ya, Iya. itu dari mana? Jadi gini ceritanya, P kali delta V itu sama dengan P kali volume akhir dikurangi volume awal kan? Coba kamu kalikan tekanannya ke dalam kurung. Jadi apa? PV2 dikurang Satu. PV1. Nah, PV itu kan sama dengan NRT, ya kan? Ya. Berarti NRT1, T2 ya, dikurang NRT2. Nah, selanjutnya NR-nya keluarin. Berarti NR dalam kurung apa? T2 dikurang S1. T1. Itulah sebabnya jadi sama dengan NR delta T. Paham nggak sekarang? Oh, paham, Kak. Oke, sekarang kita masukin aja angkanya ya. N-nya berapa? 2, R-nya 8,314 8,31. dikali 200. suara saya kedengeran? Kedengeran, Kak? Oke, 500 kurang 300. 200. Jadinya berapakah usahanya? Berarti 200 kali 200, 400 ya? 400 kali 8,314 berapa? 800. 3 3.325,6. Oke, 3.325,6. 3.325,6 Joule. Nah, Ya. sekarang opsi A itu totalin semua.
Jadinya tadi delta U-nya 8.314 ditambah W-nya tiga ribu tiga tiga ribu ratus dua dua puluh puluh lima lima koma enam. Jadi berapa? 11 11.600. 39,6. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada Kak. Nomor berikutnya. Tadi nomor berapa? 17 ya. Hmm, 18 gimana? 18. Nah, coba dihitung. Berapa jadinya? Ini berapa? Berapakah yang A? Ini angkanya, coba kita cek ya. Kamu sambil ngerjain yang nomornya berikutnya ya. 19 ya Kak. Hmm. Ini saya mau cek dulu jawaban yang barusan. 11.639. Benar ya? 11.639,6 tikinya. Ini soalnya ada berapa nomor? Sampai 26 ya? Dapat berapa? Belum. Belum. Kamu mau ambil jurusan apa? Kimia sama apa? TKI? MTL, Matematika Tingkat Lanjut. Berarti teknik ya? Kenapa Kak? Kamu ambil teknik lingkungan kan? Teknik Kimia. Oh, teknik kimia ya. Yes, memang dua itu sih. Oh, teknik kimia. Teknik kimia mana? UI. Ya. Saya tekniknya teknik metalurgi. Kenapa Kak? Kalau saya tekniknya teknik metalurgi. Oh, berarti kimia juga ya? Kalau metal Kimia kimia fisika. kimia. Berarti kayak tambang gitu ya? Eh, Pengolahan besi, biji Oh, besi, ada komposit juga, ada polimer. Ya kimia banget sih sebetulnya dominannya.
Ini ekspansi isotermik. Oh, ini beda lagi usahanya. Kalau isotermal seperti ini, udah tahu. Baru tahu, Kak. Ini NRT, ln, V2 per V1. Pokoknya kalau Oh, isorik, W-nya 0. Isobarik, P kali delta V atau NR delta T. Kalau ya. isotermal, NRT ln V2 per V1. Adiabatikin. Apa ini Berarti, gamma? Gamma itu konstanta Laplace. Laplace, hmm, ya. kenapa? Nanti diketahui di soal. Jadi pakai ini Berarti, coba. berarti yang hasil NRT tinggal dikali, Len. dibagi V2 per V1 ya? Iya, dikali len. Nih, kamu bagi dulu Hmm. V2 dibagi V1. Nanti hasilnya berapa? Dibuat len. Udah dapat. Eh, aku dapatnya 33,255 Coba ya. W sama dengan NRT len dan V2 per len V2 per V1. V1. Jadi sama dengan N-nya berapa? 2 Dua dikali R-nya pan 8,314. ya T-nya 400 100. Iya sih, gara-gara 8,314 pasti nggak akan bulat. ya. Len dari volumenya dari 5 ke 15 bagi 5, 3. Dah. Dan 3 dikasih tahu nggak? Eh, oh, Kamu gimana tadi? aku aku salah ngitung, Kak. Aku Soal itu. 15/5 salah ngitung. Bentar. Berarti 3 kali 10 min 3 ya? Oke. Len 3-nya berapa? Dan bentar. Hmm, Len 3 itu sebetulnya sama kayak akar 3 akar 2 yang harus kita hafal karena sering dipakai kan. Akar 2 akar 3 kan sering dipakai. Berarti Len 2 Len 3 Len 1 itu dan 3 1,0986. iya segitu. Coba Len 3 ya. Ya, Segini ya. Segini bukan? iya, Kak. Berarti bisa dibulatin jadi satu ya. Iya. Satu aja lah. 1 kali 400 kali 8,314 kali 2. 600 eh 6.000. 6.651,2. Tapi kalau mau dikalikan persis 1,0986 jadi 7.000 ya. Lumayan ya bedanya. 1,1 paling kalau kamu mau buletin. 1, Jangan satu aja. tujuh ribu tiga ya, ratus Kak. enam belas ya. Jadi Bisa dipahami? bisa, Kak? Nah, kalorinya berapa? Ya sama dengan usaha. Apa coba?
Kalau Gitu ya. oh, oke Kak. Kenapa? Karena delta U itu, delta U ada delta T. Kalau suhunya tetap, delta T-nya 0. Bisa Hmm, dipahami? bisa Kak. Oke. Selanjutnya, berapa sekarang? 19 sudah ya? 19. 19. 1920 coba berapa? Ini isohorik. Kalau isohorik usahanya berapa ya? Isohorik usahanya berapa? Bahannya 0. Nol, oke. Berarti kalornya itu sama persis dengan delta U. Ya, tapi di sini nggak dikasih tahu ya F-nya. Karena gini, delta U itu perlu F. Kayak Hmm. gini harusnya nih, F-nya 5 Hmm. gitu. Kalau nggak dikasih tahu kayak gini gimana? Suhunya juga, Oh, iya. yang namanya kenaikan suhu, itu kan tidak mencerminkan suhu awal kan? Jadi Hah? kalau nggak dikasih tahu kayak gini, ambil angka 3. Oke? Oh, oke Kak. 19 dapat berapa? 6.235,5. 6 ribuan lah ya Kak, ya. Berarti Q sama dengan delta U sama dengan 3/2. N-nya berapa? 2R-nya 3,8,314 kali delta T-nya berapa? 150 ya. Jadi 3 kali 150 itu kan 300 ya. 3 ribuan gak sih? 3.741. Coba dicek lagi. Gimana?